Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja malam ini kita akan berdiskusi mengenai tugas kelompok mata kuliah teknologi produksi tanaman pada lahan optimal. Mungkin dari teman-teman sekalian ada rekomendasi dari keenam jurnal ini mengenai rizobakteri untuk pembuatan artikel individu ataupun kelompok. Untuk teman-teman ada rekomendasi? Baik, untuk saya kan ini jurnalnya ada 6. Nah, dan itu dari 6 jurnal ini pembahasan itu semuanya sama membahas tentang mikroba yang bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan tanaman. Jadi nanti pas kita buat artikelnya itu jadi semuanya nanti itu dari 6 jurnal itu bisa nih dirangkum semua kemudian dijadikan satu nih dalam artikel, begitu menurut saya. Kalau teman-teman yang lain ada? Ya, saya setuju sama Sastri. Itu kan untuk artikel kelompok. Nanti kalau untuk artikel individu ini bagaimana? Apakah dibagi-bagi dari jurnal tersebut atau bagaimana? Kalau saya sih untuk masalah artikel ini itu kan sudah ada arahan dari Bapak. Dia katanya kalau untuk artikel individu itu dia karena tidak dibagi-bagi patennya. Jadi nanti masing-masing beda-beda yang dibahas. Nggak bisa Kak, artikel kelompok itu samakan saja dengan artikel individu. Supaya umpama lebih mempermudah pembuatannya toh. Tapi siapa tahu mungkin ada saran teman-teman yang lain. Bisa diulang sih, nggak terlalu jelas, putus-putus. Kurang kedengaran suaranya Sasti. Di saya kurang kedengaran. Tadi yang kamu sampaikan baru-baru bisa diulang, soalnya tadi nggak jelas juga terdengar, ya putus-putus. Oh iya, oke. Paham. Terus lanjut tentang pembahasan jurnal dulu. Menurut teman-teman jurnal yang mana yang lebih detail pembahasannya, lebih terperinci? Halo guys. Kalau boleh jurnal yang 25 halaman. Yang 25 halaman. Penjelasannya tentang apa itu kalau 25 halaman yang mana? Pokoknya mengenai itu Rizobacter itu. Terus apa patokannya kita hanya satu jurnal kah? Maksudnya
tidak kita ambil dari jurnal yang lain, dari 6 jurnal. Kan ada 6 jurnal. Kita ambil patokan hanya 1 jurnal saja atau kita gabung dari 6 jurnalnya itu. Supaya nanti di artikelnya lebih lengkap lagi pembahasannya. Oke, Pale. Kalau saya itu jurnal yang sempat baca, ulang lagi baca, berulang kali baca, ini jurnal yang judulnya tentang strain bakteri dan bionematit dan stimulator pertumbuhan tanaman yang mengandungnya. Maksudnya yang mengandungnya itu yang mengandung bakteri. Ternyata dalam jurnal ini bukan hanya bakteri yang dibahas, tetapi semua jenis bakteri yang menguntungkan untuk tanaman. Misalnya itu seumpamanya kayak tanaman ada bakteri. Pokoknya bukan hanya bukan hanya Rizobacter yang dibahas dalam ini jurnal. Terus itu saya sempat juga tulis ini dalam jurnal ini yang 25 halaman itu yang dibilang dari teman-teman, ternyata ada bahas juga tentang parasit. Tumbuhan yang merugikan itu begitu-begitu. Terus dia jelaskan juga tentang hamanya, terus deskripsi mengenai deskripsi secara rinci mengenai itu. Pemanfaatan bakteri selain Rizobacter. Ada sih Rizobacter juga, tapi ada juga bakteri lain. Saya tidak sempat baca kalau yang bakteri lain. Kalau teman-teman sempat baca, ada yang dibaca atau bagaimana? Itu dalam satu jurnal itu Iki pembahasannya yang kamu bahas tadi? Terbagi-bagi dalam satu jurnal itu bukan hanya terkhusus untuk bakteri, ternyata dijelaskan juga seperti parasit, pokoknya yang dapat merugikan tanaman sehingga dibuat itu bakteri supaya tidak bisa hilangkan itu yang dapat merugikan, maksudnya jadi perlakuan itu bakterinya. Iya tadi saya membaca juga jurnal yang diartikan terakhir yang tadi malam itu isinya itu mengandung parasit itu namanya nematoda. Jadi berarti jurnal yang kita ambil itu yang 20 halaman itu karena seperti tadi disebutkan bahwa di situ banyak menjelaskan bakteri-bakteri maupun parasit untuk tanaman budidaya. Iya, Cocomi, yang nematoda itu, yang parasit nematoda itu. Terus nanti itu di artikelnya kan pasti di jurnalnya itu ada kayak semacam grafik atau tabel yang menjelaskan tentang yang bagaimana perlakuannya. Tapi kayak data-datanya begitu. Jadi nanti itu dikasih masuk juga di artikel kayak grafiknya atau tabelnya. Kalau tabel dengan grafik itu kayaknya harus dikasih masuk karena kan dalam jurnal ini itu juga penting karena kan itu grafiknya dia mengenai responnya itu perlakuan bakteri terhadap tanaman bagaimana.
peningkatannya, apakah udah makin bagus tanaman kah atau udah makin menurun kah. Berarti ini wajib lah, istilahnya wajib untuk kita taruh di artikelnya kita. Oke, ya. Jadi mengenai artikel itu kan artikel bermacam-macam. Nah, ada artikel ilmiah, artikel pendidikan, dan masih banyak lagi. Nah, kita di sini sepakat kita mau buat artikel apa. Sepakatnya itu artikel ilmiah, karena kalau artikel ilmiah itu penjelasannya tentang seperti jurnal-jurnal ini, maksudnya karya-karya ilmiah. Kan ini jurnal kan merupakan hasil penelitian toh dari orang. Jadi mungkin dia termasuk artikel ilmiah yang harus kita buat, baik itu artikel individu ataupun artikel kelompok. Kalau menurut saya, Mungkin ada yang mau ditambahkan dari saudara Latifah? Kalau saya sih, ini minta maaf ini, yang disebutkan tadi yang jurnal yang 25 halaman itu saya belum sempat baca. Saya tadi bacanya ada yang jurnal yang satu. Di situ dia juga membahas tentang PGPR ini. Di artikel yang saya baca itu, dia hampir keseluruhan membahas tentang PGPR ini. Maksudnya bagaimana PGPR ini dia dimanfaatkan. Itu kan dia mulai dari mulai diambil dari tanah bagaimana, terus fungsi PGPR ini dia bagaimana. Dalam jurnal itu juga tadi saya sempat baca bahwa PGPR ini dia dapat menghasilkan zat yang dapat mendorong pertumbuhan tanaman. Jadi kayak ada zat auksin gitu, auksin, terus giberelin, dan juga dalam PGPR ini dia bisa menghambat pertumbuhan penyakit. Kayak yang disebutkan tadi bisa jadi musuh alami, bisa dibilang begitulah. Musuh alami bagi patogen-patogen yang dapat menyebabkan kerugian bagi tanaman. Jadi kalau mau diambil yang artikel yang mana, kayaknya yang saya sebutkan tadi sudah ada yang pada artikel yang dijelaskan tadi. Kurang lebih seperti itu mungkin. Ya, jadi saya juga membaca bahwa PGPR ini termasuk dalam Izin dulu. PGPR ini apakah semacam alat kah atau metode yang digunakan atau apa? iya. Maaf nak, kalau saya tidak terlalu respon suaranya Sastri, karena betulan saya terlalu dengar suaranya Sastri. Jadi mungkin teman-teman lain kalau yang dengar suaranya Sastri bisa komentar. Tapi kalau saya agak buram-buram lah sedikit suaranya Sastri di HP atau di handphone. Sama sih saya juga. Mungkin menurut saya mungkin jelas. Coba masih kurang jelas? Kecuali saya dekatkan telingaku ke mic apakah ini? Mic-nya HP. Jadi mungkin kalau gayaku ada rada-rada begini itu karena coba mendengarkan suaranya Sastri, Mas. Jelas? Ringan. Nggak apa-apa, maksudnya kalau umpama ada teman-teman yang lebih paham atau lebih dengar suaranya Sastri,
nanti tinggal sampaikan lagi sama kita, maksudnya gitu. Kita coba juga Saya bahwa tanyakan itu yang PGPR-nya ini semacam alat Ini atau kendala jaringan mungkin, Di. Ya, ya mungkin jaringan. jadi menurut pemahaman saya yang saya baca itu bahwa PGPR ini merupakan metode dalam melakukan budidaya tanaman dengan menggunakan bahan-bahan yang organik atau dengan menggunakan mikroorganisme tanah. Sastri Masti keluar mungkin karena jaringan. Iya jaringan. Jadi kalau udah mau masuk lagi nanti saya terima lagi kembali. Berarti kita tunggu dulu saudari. Kita tunggu dulu saudari. Coba bersuara ulang. Halo, saudari Sastri, cek. Mic-nya kayaknya ya. dengar nih Kak? Dengar nih. Oke, ulang. Jaringanku Apa kayaknya tadi ada yang yang kamu bilang? kurang kondusif. Apa tadi yang kamu bilang? Oh. Itu tadi yang kutanyakan itu termasuk alatkah ini atau metode yang digunakan? Tadi sudah dijawab nih sama saudari Nurcaya. Atau iya. saya jawab pulang. Coba jawab ulang. Coba. Jadi PGPR ini yang menurut pemahaman saya adalah salah satu metode untuk membudidayakan tanaman dengan menggunakan bahan-bahan yang organik untuk meningkatkan hasil produksi tanaman atau dengan menggunakan mikroorganisme tanah dengan tujuan untuk menghasilkan produksi yang lebih baik dibandingkan menggunakan bahan-bahan kimia. Itu menurut pemahaman saya ya di jurnal yang saya baca tadi. Berarti ini jurnal yang kamu baca maksudnya sama dengan punyanya Kuto atau berbeda lagi jurnal? Tapi pembahasannya sama tentang PGPR atau bagaimana? Kayaknya sama deh karena jurnal yang kita translate itu kan cuman satu jurnal yang membahas PGPR itu. Jadi untuk tugasnya ini bagaimana kesepakatan dari teman-teman? Berarti untuk artikelnya itu artikel ilmiah saja. Bagaimana yang lain? Kalau saya sepakat nih artikel ilmiah. Saya sepakat. Terus tanggal pembayarannya ini ya. Sastri mau bicara dulu. Itu untuk artikel individunya kan dibagi-bagi jurnalnya tuh. Mau dibagi nih sekarang jurnalnya kah? Individu sendiri-sendiri juga kan jurnalnya. Beda-beda juga, tidak disamakan saja dengan yang kelompok ini kah? Tidak kan kalau artikel kelompok kan misalnya kita mau pakai jurnal yang 25 halaman itu, kalau memang sudah lengkap mau
Oh iya. Saya paham. Iya, ya sepakat dengan Ania Sastri. Di apa? Dibagi-bagi. Ya, setiap individu. Iya, dibagi-bagi setiap individu. Begitu. Jaringan dia ada agak agak jelek. Jadi kesepakatannya kita tugas artikelnya itu kan ada 2, individu dan artikel kelompok. Tapi dua-duanya ya dalam bentuk artikel ilmiah. Toh, begitu? Terus di kerjanya kan semua kita ini lagi KKN kan? Lagi KKN toh? Lagi ada kesibukan masing-masing Iya. dengan KKN-nya. Jadi kita buat nanti selesai kita KKN baru kita buat jurnalnya, artikelnya. Kan batas pengumpulannya tanggal 28 Desember ya, sebelum itu harus sudah selesai. Semoga saja, semoga. Berarti waktu pembuatannya itu di atas tanggal 15 nih, karena kan penarikan tanggal 15. Iya, tanggal 15. Terus untuk pembuatan artikel kelompok ini bagaimana? Maksudnya tatap muka atau nanti dibagi-bagi lagi? Karena keadaan yang tidak memungkinkan, kalau kita bertiga kan perempuannya semua kan ada di Kendari, tapi karena Kuto lagi di luar daerah Kendari, jadi lebih baik maksudnya kita kasih tugas lah sama Kuto supaya ada juga ada buat. Kalau kita bertiga mungkin kita bisa ketemu, tapi yang Kuto mungkin tidak bisa. Atau bisa Kuto? Itu saja. Nanti ditugaskan sama saya tuh mau cari apa, bantu-bantu apa gitu. Oh, iya. Siap. Jadi ada lagi yang kita mau diskusikan atau sudah cukup? Sudah paham? Kalau saya sudah cukup. Cukup? Saya juga cukup nih, sudah paham. Oke. Diskusi malam ini saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.